Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita, di mana pada hari Jumat ini 9 Muharram 1442 Hijriah kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat dengan nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berada di masjid kita tercinta ini pada hari Jumat barokah ini. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Sayyiduna Muhammad yang telah menyebarkan agama yang hak ini sehingga sampai pada kita sekarang dan kita berada dalam keadaan Islam dan iman. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, sedikit ulasan tentang bulan Hijriah. Di bulan Muharram sekarang masih tanggal 9. Di tahun Hijriah adalah merupakan perhitungan yang didasarkan pada rotasi bulan pada matahari, maka kemudian perhitungan ini disebut dengan perhitungan Qamariyah. Penanggalan Hijriah ditetapkan pada masa Khalifah Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tersebab usulan oleh sahabat mulia Abu Musa Al-Asy'ari, di mana beliau pada saat itu merupakan gubernur Basrah di wilayah bagian Irak. Pada saat itu beliau mengusulkan agar kaum muslimin memiliki kalendernya sendiri, memiliki penanggalannya sendiri, sehingga tidak lagi menggunakan penanggalan miladiah atau masehiyah yang dihitung dari kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Kendati pun hal tersebut terlambat, akan tetapi usulan tersebut diterima oleh khalifah. Lalu beliau mengumpulkan para sahabat guna membahas di awal manakah harus dimulai penanggalan itu. Pada akhirnya mereka bersepakat pada awal hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berhijrah pada bulan Safar dan sampai di kota Madinah, di mana pada zaman dahulu disebut sebagai kota Yasrib, pada bulan Rabiul Awal. Para sahabat pun bersepakat bahwa awal penanggalan Hijriah dimulai pada bulan Muharram sesuai dengan hitungan bangsa Arab pada saat itu. Tahun Hijriah memiliki makna yang sangat kuat di hati setiap muslimin, karena disitulah awal mula angin berbalik, kemenangan demi kemenangan yang diperoleh oleh Nabi bersama para sahabat-sahabatnya. Kisah hijrah Nabi yang begitu mengharu biru, penuh dengan mara bahaya serta mukjizat di sepanjang perjalanan, baik Suraqah bin Malik, Gua Sur, perkemahan Ummu Ma'bad, Masjid Kubah, semua patut kembali diingatkan sejarah, bukan hanya sekedar kekayaan literasi semata, akan tetapi dijadikan sebagai inspirasi, motivasi, daya kekuatan untuk memerangi kezoliman dan penindasan yang dialami oleh kaum muslimin pada masa lalu, kini, dan akan datang. Selain itu juga, kisah hijrah itu pun bisa dijadikan sebagai momentum untuk membangkitkan semangat untuk berhijrah dari kekufuran menuju Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kita mesti berhijrah? Ternyata Allah turunkan satu ayat yang langsung memberikan jaminan, 3 jaminan utama bagi orang-orang yang mau berhijrah. 2 akan diberikan saat di dunia, dan 1 lagi akan diberikan saat ia wafat menuju alam kuburnya, dan ketiga Allah akan memberikan jamin dibawa menuju sampai akhirat mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran terdapat dalam surat keempat, yaitu surat An-Nisa ayat ke-100.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajjir fi sabilillah. Dan siapapun yang berniat ingin berhijrah, berubah lebih baik daripada keadaan sebelumnya, ingin lebih dekat dengan Allah, ingin lebih dipandang mulia, ingin merubah keadaan supaya lebih baik dan sempurna sebagai manusia, yajid fil ardi muragaman katsira. Niscaya mereka mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas, wasa'ah, dan kelapangan hati, kedamaian jiwa, ketenangan di dalam hati. Wa may yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulih. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikul mautu, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, faqad waqa'a ajruhu Allah, maka sungguhnya telah tetap pahalanya di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang siap berhijrah, merubah dirinya lebih baik dengan segala profesi yang dia kerjakan dalam hidupnya, maka jaminan pertama yang Allah berikan, Allah akan berikan di awal mula dalam prosesnya hijrahnya itu ketenangan dalam jiwanya. Jadi pengertian, penafsiran dari makna kata sa'ah, para mufasir mengatakan, jika kita ingin berubah, kita ingin lebih dekat dengan Allah, jangan sampai kita membandingkan dan berpikir bahwasannya kita akan mendapatkan keuntungan-keuntungan material. Jangan sampai kita berpikir bahwasannya kita akan mendapatkan keuntungan dunia. Tidak. Dunia terlampau kecil. Kedudukan itu terlampau kecil. Yang paling tinggi yang Allah berikan bagi orang yang ingin mendekat kepada Allah, Allah menjanjikan akan memberikan kelapangan dalam jiwanya, sehingga dia merasakan ketenangan di dalam jiwanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an ada sebuah kisah dijelaskan di situ di dalam surat 18, di surat Al-Kahfi, tentang pemuda yang hebat yang disebut di dalam Al-Qur'an. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Sungguhnya telah kami ceritakan kepadamu Muhammad dengan kisah ini dengan sebenar-benarnya. Innahum fityatun amanu. Sungguhnya mereka itu pemuda-pemuda Al-Kahfi itu adalah orang-orang yang beriman. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Warabatna ala qulubihim, dan kami teguhkan atas diri mereka. Idh qamu faqalu, dan ketika mereka berdiri, Rabbuna rabbus samawati wal ard, la nad'a ila min dunihi ilaha laqad qulna idzan satata. Nah, mereka para pemuda meninggalkan kebiasaannya yang bergelut dengan hal yang tidak menyenangkan. Jadi di zaman dahulu kala, di zaman Nabi Isa alaihi salam, ada seorang raja yang sangat keji dan sangat kejam, yaitu Raja Dicyanus, yang memerintahkan orang-orang untuk menyembah berhala dan menyembah dirinya. Kemudian para pemuda itu yang berada di istana, mereka menjaga dirinya dan kemudian menjauhkan diri dari istana, dan mereka dipersekusi, dibunuh dan dikejar-kejar. Dan kemudian Allah memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam gua. Dan di dalam gua itu sangat gelap, tapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah limpahkan rahmatnya kepada mereka, sehingga gua yang begitu gelap Allah rubah menjadi terang, yang sempit menjadi luas. Demikianlah pertolongan Allah yang diberikan kepada Ashabul Kahfi karena keimanan dan ketakwaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketika kita memutuskan untuk hijrah, meninggalkan segala kebiasaan yang ada di kaumnya, mereka kemudian mendekat kepadanya, walaupun itu berjuang dengan hal yang tidak mudah. Ada orang yang menyerangnya, ada yang mencelanya, ada yang memakinya, ada yang mengejarnya, ada yang berniat mempersekusinya, ada yang berniat mengeksekusinya. Namun mereka bertahan menghadapi itu semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah pertamanya? Fa'u ilal kahfi, masuklah ke dalam gua dan perhatikan bagaimana keyakinan mereka terhadap Allah. Diperintahkan mereka masuk ke dalam gua, dan bukan karena guanya, karena memang perintah Allah untuk memasuki gua itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kalau kita ingin berhijrah,
Boleh jadi kita meninggalkan kebiasaan yang sebelumnya pernah dirasakan. Ada perkumpulan yang membawa tawa, membuat tawa ceria gembira tapi lupa dengan sholatnya. Ada diskusi yang dinikmati sampai menjadi titian-titian sinetron tapi penuh dengan ghibah. Ada aktivitas yang terasa nampak enak, uangnya datang berlimpah, tapi di dalamnya terdapat maksiat ketika kita mengerjakannya. Tiba-tiba ketika kita meninggalkan semua itu, kita harus meninggalkan segala kemapanan dan kemewahan yang tadinya diraih. Dari semua tempat yang enak, fasilitas bagus tiba-tiba masuk ke dalam gua. Maka ketika itu dihadapkan pada pilihan, pada pekerjaan yang bergaji 100 juta, orang-orang yang berhijrah akan lebih memilih tempat yang barokah. Walaupun gajinya tidak terlalu besar, tapi yang penting mereka bisa dilancarkan untuk beribadah, mereka bisa lancar untuk sholat, membaca Al-Quran dan berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini yang bisa disampaikan Al-Fakir pada siang ini. Sebelum mengakhiri khutbah Jumat yang singkat ini, izinkan Al-Fakir untuk memberikan pesan kepada para jamaah. Sekarang saatnya bagi kita yang belum hijrah, marilah kita berhijrah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan bagi yang sudah hijrah, beristiqomahlah. Dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan Islam dan iman di dalam dada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum wa tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalatu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah dan berhijrah dari kekufuran menuju Islam serta berjihad untuk meninggikan kalimat Allah, maka bagi mereka itu rahmat Allah yang diberikan sebagai suatu kemuliaan dan keutamaan. Dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sahabati azmain, Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati azmain wa ala tabi'in tabi'ahum ala bihsani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzubika minal barrashi wal jununi wal juzzami wa min syai'il asqam. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azima yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.